Makanya nggak boleh punya istri lebih dari satu. Nanti yang bagi-bagi koordinator hati-hati tuh. Nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri, nggak boleh. Harus jaga hidup kudus. Ya, dan kita yang meresponi juga sama, jangan cemen. Kita di bawah berkat Tuhan, jangan takut. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jangan takut. Nah, polisi-polisi itu bagaimana? Polisi itu waktu nembak itu nggak dengan kebencian loh. Ya, tapi dia harus melakukannya, bukan karena kebencian. Roma 13 ya, itulah sebabnya mereka diberi pedang. Karena untuk melampiaskan murka Allah kepada orang durhaka, katanya Paulus kan. Tapi hati-hati kalau polisi-polisinya ini lalim, ya hati-hati juga. Ada polisi-polisi yang sengaja ya, kamu sana beli rokok dulu sana. Begitu beli rokok sama dia dikeker pistolnya, ditembak kakinya buat latihan nembak. Itu sama. Oh itu bener aja caranya begitu. Polisi-polisi, kamu beli rokok terus nanti ini apa modus bilangnya laporannya berusaha melarikan diri, iya kan? Polisi Indonesia itu zaman dulu ya, itu zaman Tito beda. Pokoknya setelah zaman Tito ini memang beda banget. Ingat nggak novel Bawesdan itu kan? Itu kan dituduh membunuh maling walet kan, maling sarang walet waktu di Bengkulu. Itu tuh saya nggak kaget, itu biasa, itu zaman-zaman itu tuh biasa polisi-polisi begitu. Buyut saya itu juga kepala polisi ya, di apa namanya, kalau tahu Anda daerah antara Cirebon sama Tegal itu ada kota kecil itu ya. Nah, buyut saya itu Jamblang namanya. Itu yang pegang seluruh ya Jamblang itu adalah kakek buyut saya, kepala polisi ya. Sama. Itu sama lah, cita-cita begitu tuh, itu tuh kita ngerti semua cita-cita begitu ya. Jadi polisi itu nggak semuanya nembak, tentara itu nggak semua nembak karena kebencian, enggak. Yang awali dengan kebencian itu, dan diawali dengan angkara murka itu, ya orang-orang yang seneng nembakin orang, yang seneng ngerjain orang, nah itu. Nah polisi-polisi itu dia bertanggung jawab nggak lah, dia bertanggung jawab. Tapi ada kalanya dia ditembak atau nembak kan kalau dia lagi ketemu teroris. Nah itu begitu ya, kata membunuh itu sebetulnya maknanya seperti itu. Nah penjelasannya nanti ada di Roma 13 itu. Makanya mereka dikasih pedang, katanya Paulus kan, pemerintah itu, makanya kita harus menghormati. Ya, lo Paulus jangan ngeritik pemerintah, loh saya kan bukan warga negara Indonesia. Ya kan, suka-suka saya, makanya don't try this at home. Saya kan selalu bilang begitu, Anda nggak boleh, yang boleh saya. Karena apa? Saya udah bukan warga negara Indonesia. Sehingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan Senin sampai Jumat itu. Kalau Anda nggak boleh, Anda warga negara, Anda harus menghormati pada pemerintah. Walaupun pemerintahnya lalim. Pak Jenderal salah tuh, ya. Oh, ada hal yang istimewa dalam Alkitab kita. Ya, nah itu rasul-rasul itu yang ngomong Rasul Paulus di bawah pemerintahan Roma yang lagi mau menghukum mati dia loh. Ya kan? Roma itu ditulis ya kan waktu Paulus ditangkap, dan waktu itu belum ada jaminan Paulus menang atau kalah, itu Paulus masih ada di Alexandria itu. Ya, siap-siap mau kalah pokoknya udah mau dihukum mati. Dan Paulus tetap bilang hormatilah pemerintah loh. Tetap bilang hormatilah pemerintah. Para rasul itu banyak diburu sama pemerintah Roma, tapi tetap disuruh menghormati. Ada hal yang berbeda ya, sekalipun itu khilafah loh, nanti kalau Anda tidak berdiakonia dengan kenceng, nanti khilafah terjadi beneran. Ini tanggal 5 Juli nih, grupnya FPI mau demo gede-gedean besok ya. Nah itu sekalipun khilafah, kalau Anda ada di situ ya Anda harus mematuhi peraturannya, kecuali Anda masalah menyangkal Yesus. Oh, ada dua hal ya, menyangkal Yesus dan beribadah. Ya, itu dua hal itu yang tidak boleh Anda kompromi, tapi yang lain Anda bisa kompromi. Ya, dengan pemerintah harus patuhi. Tetapi yang dua itu ya, untuk melakukan imanmu ya, dan untuk punya iman kepada Yesus dan mengekspresikan imanmu, itu nggak ada kompromi. Tapi kalau yang lain-lain Anda harus patuh dan taat. Ya. Oke, jadi gitu ya, ada Purba ya. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya, jadi beda banget ya. Shalom Pastor. Ya, shalom. Dua pertanyaan Pak ya. Iya. Yohanes Pembaptis tahu betul bahwa
Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, karena ia sempat berkata, "Lihatlah, anak domba yang menghapus dosa dunia." Namun, mengapa sewaktu dalam penjara, Pastor, Yohanes sempat meragukan Yesus sebagai Mesias, dan ia perlu mengutus muridnya untuk bertanya pada Yesus, "Apakah engkau yang datang itu, atau kami harus menunggu lagi?" Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini terkait cerita dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lazarus dan orang kaya. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, dan orang kaya dibawa ke alam maut. Ini pangkuan Abraham apakah sama dengan Firdaus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Pak? Ya, terima kasih, Pastor. Yohanes itu bukan ragu loh, tapi dia menanyakan, ya, dia kan bernubuat sebagai nabi, ya kan, dan dia sedang menghadapi kematian. Semua nubuatan itu kan samar-samar toh. Dan Yohanes itu nanya kepada Yesus, "Kamu memang benar nggak yang kami nantikan, atau kami harus menunggu yang lain?" Dia hanya butuh konfirmasi, karena dia belum pernah pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Ya, jadi itu bukan masalah Yohanes ragu, enggak ya. Bukan masalah ragu. Dan Yohanes tidak pernah menolak. Ya, Yohanes tidak pernah menolak juga. Nah, itu kalau ada kalimat yang selanjutnya itu memang dalam ya. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keraguan iman Yohanes. Saya kok tidak percaya iman, karena Yohanes tidak menyebutkan Yohanes ragu, tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dan Yohanes nggak pernah menolak loh. Nah, itulah yang penting ya, fakta itu. Nah, jadi kita harus harus hati-hati membacanya dengan hati-hati. Jadi itu hanya konfirmasi. Kita boleh nggak konfirmasi? Boleh dong, kita konfirmasi, "Tuhan benarkah?" Namanya bukan ragu, "Tuhan benarkah?" Tapi begitu sekali, ya, toh akhirnya Yohanes pun dibunuh kan, gitu kan, akhirnya pun dibunuh, dipenggal sama Herodes kan. Jadi bukan masalah keraguan. Kalau saya yakin itu bukan keraguan, tetapi Yesus sedang menceritakan, karena nanti ada kan banyak orang yang ragu di akhir zaman itu ya, nanti akan banyak orang yang meragukan saat aniaya itu. Di masa-masa nanti khilafah berkuasa di dunia, ya, Imam Mahdi itu, nanti ada banyak orang yang ragu. Semoga kita semua diselamatkan tubuh jiwa rohnya dipelihara. Dan yang kedua, tadi apa yang kedua tadi? Pangkuan Abraham apa? Oh iya, itu yang Bapak Abraham dan Lazarus. Itu Firdaus ya. Ingat, itu Yesus kan lagi cerita, itu perumpamaan. Ya kan? Kenapa? Waktu itu banyak orang. Dia ngomong sama muridnya, tapi ada yang dengar sama orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya itu adalah sebuah nanti the future. Saat the future itu waktu hari kebangkitannya Yesus, waktu hari kematiannya Yesus itu kan, dan kebangkitannya, terus dia bawa semua orang naik ke Firdaus itu kan. Itu. Jadi itu adalah Firdaus yang disampaikan kepada penjahat di sebelah kanan Yesus itu sama. Iya, Pastor. Gitu ya. Mengenai ini Pak, perjamuan suci itulah, perjamuan kudus lah di gereja-gereja. Kalau kayak di Katolik itu kan cuman roti aja. Kalau kayak di saya sekarang kan bergereja di GBI ya, roti kecil sama anggur. Terus dan ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Maksud saya itu kayak mana ya sikap kita itu sebetulnya menyikapi dengan perjamuan suci ini Pak, itu Pak. Kalau menurut Alkitabnya atau kayak mana untuk yang kita alami sekarang di gereja-gereja lain atau kayak mana, itu sikap kita itu harusnya seperti apa ya Pak? Nah, itu dia. Suara saya terdengar ya, teman-teman ya. Saya ganti mikrofon supaya jangan naik turun suaranya. Oke. Jadi saya pernah bolak-balik cerita toh, apa sih yang namanya perjamuan suci. Perjamuan suci itu adalah istilah dari pagan ya. Istilah dari pagan, Dionysius. Jadi itu adalah paganisme yang dibawa ke dalam gereja. Salah nggak? Enggak.
nggak apa-apa, karena itu kontekstual. Tetapi perjamuan Tuhan, nah itu yang benar, atau perjamuan malam. Makanya di Belanda atau di Jerman namanya Abendmahl atau Avondmahl. Bukan perjamuan suci, nggak ada di sini perjamuan suci. Ya, Holy Communion itu nggak ada di sini. Nah, kemudian namanya lain adalah perjamuan Paskah. Ya, perjamuan terakhir, perjamuan malam, perjamuan Paskah, itu yang benar. Karena orang Yahudi juga ngomongnya Abendmahl atau perjamuan Paskah, perjamuan malam. Ya, nah kemudian bagaimana cara melakukannya? Kita yang benar dulu. Nah, yang Anda lakukan tiap malam itu kita itu tiap malam kan bagi-bagi makanan tuh, diakonia tuh. Nah, itulah perjamuan malam. Itu dilakukan di Kisah Rasul, dilakukan di Korintus, dilakukan seperti itu. Nah, membagi-bagikan. Lalu orang-orang yang membagi-bagi makanan itu disebut diaken. Nah, itulah diaken yang bagi-bagi itu. Ya, yang bagi-bagi ya tentu ada stafnya, tapi yang namanya diaken itu ya Pak Charles, Amin Wijaya, itulah diaken. Ya, koordinator-koordinatornya Pak Nabi Kecil, itulah diaken. Pak Ibu Lisbeth, nah itu diaken itu. Ya kan, koordinator-koordinatornya itulah diaken. Ya, Ibu Lianti, nah itulah diaken-diakennya. Menurut Alkitab itu begitu yang benar. Jadi yang kita lakukan tiap malam itulah perjamuan Tuhan. Tiap Senin sampai Jumat. Makanya sebelum berangkat seharusnya didoakan, kali itu cukup bukan bagi-bagi makanan kita hura-hura sok-sokan bagi duitnya orang, bukan ya. Tapi kita harusnya bukan, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Harusnya doanya begitu di awal. Ya Ibu Lisbeth jangan lupa nanti. Jadi inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Ya kita melakukan ini karena kita mengingat bahwa Yesus pun sudah membagi-bagikan tubuhnya bagi kita semua. Nah, inilah darahku. Ketika kita meminumnya, ya, maka kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Marturia. Marturia, diakonnya Marturia. Nah, itu yang benar begitu. Nah, lalu sikap kita di mana? Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari ritual gereja. Nah, kalau Anda ada di sebuah gereja, ya ikutin ritualnya. Saya kalau pergi ke gereja anak saya yang di Belanda, ya ada perjamuannya, saya ikut saja, nggak apa-apa. Waktu kalau saya di Jerman, ya kalau di Jerman pun saya kalau pagi ibadahnya di Lutheran, ya gereja kuno banget. Kenapa saya pergi ke Lutheran? Karena saya kan mau masuk ke dalam budaya Jerman. Saya mau belajar. Sampai orang-orang gereja karismatik bilang, kamu nih orang karismatik kok pergi ke sana, nggak ada Roh Kudusnya di sana. Siapa bilang nggak ada Roh Kudusnya? Enak aja loh. Nah, jangan sembarangan juga. Mereka melayani imigran itu kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa itu. Jadi mereka pun ada Roh Kudus, hanya mereka kan punya ritual. Ya nggak apa-apa, kita ikuti saja. Nggak ada yang salah. Cuman kita harus ngerti, pemahamannya harus benar dulu. Nah itu Pak Muaruli. Kadang-kadang kita melakukannya tanpa pemahaman. Nah Amsal berkata rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik. Ya. Jadi ingat-ingat ya, perjamuan Tuhan yang benar itu adalah yang seperti kita lakukan. Diakennya siapa ya? Ini Ibu Lisbeth, Pak Pemburu Rezeki, Pak Indonesia Maju Makmur. Inilah diaken-diakennya, Pak Nabi Kecil itu. Itulah diaken-diakennya. Amin Wijaya, ya kan? Pak Charles, kepala diaken, gitu ya. Makanya nggak boleh punya istri lebih dari satu. Nanti yang bagi-bagi koordinator hati-hati tuh. Nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri, nggak boleh. Harus jaga hidup kudus. Karena ketika Anda membagi, Anda sedang sedang itu hal yang kudus ya, hati-hati ya. Itu hal yang kudus loh. Ketika Anda membagi makanan itu, Anda resapi deh. Itu hal yang kudus loh. Nggak cuma sekedar bagi-bagi makanan. Yang benar itu, ya, gereja-gereja, ayo lakukan perjamuan Tuhan yang benar, bukan cuma ritual. Ya, dulu pernah kita belajar tentang perjamuan suci. Gitu Pak Maruli.